Recording in progress. Cek. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mulai acara kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali hadir doorstop afiliasi yang kedua. Setelah doorstop afiliasi yang pertama kemarin bersama dengan Sekretaris Panitia Pusat Muktamar, Pak Yamin dan juga Gus Bahtiar. Malam hari ini kita bersama dengan Ketua MPKU PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Agus Samsudin. Dan kali ini tema kita adalah terkait dengan bakti kesehatan Muhammadiyah untuk negeri. Beberapa saat lagi Pak Agus, biasa kita panggil, akan menyampaikan seperti apa gambaran bakti kesehatan Muhammadiyah untuk negeri. Muhammadiyah akan menyelenggarakan muktamar, dan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari acara pendukung Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Oleh karenanya Pak Agus, kami mohonkan untuk menyampaikan seperti apa gambaran bakti kesehatan untuk negeri. Monggo Pak Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kami dari MPKU itu mengadakan salah satu acara yang penting menurut kami, yaitu silaturahmi nasional MPKU, yang alhamdulillah diikuti oleh 300 peserta. Dan tadi siang itu setelah dibuka oleh Dr. Agus Taufik, kemudian ada refleksi dari Bapak Menteri PMK, Profesor Muhajir, dan kemudian ada amanat dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir. Nah, pada saat setelah beliau melakukan orasi, kita launching bakti untuk negeri. Adalah acara untuk memeriahkan muktamar ini dengan melakukan bakti sosial. Pada 1 bulan ke depan, maka 117 rumah sakit Muhammadiyah Asia insya Allah akan melakukan bakti sosial. Bakti sosial ini bisa bermacam-macam, mulai dari yang paling sederhana membagi sembako, sampai kepada sunatan massal, pengobatan gratis, operasi katarak, atau hal-hal lain yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat setempat. Harapannya adalah dari acara ini mengingatkan kembali kenapa sih Muhammadiyah ini bikin rumah sakit. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa ketika ide mendirikan PKO, penolong kesengsaraan umum, itu adalah upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga waktu itu idenya adalah membuat rumah jompo dan juga hospital atau rumah sakit. Dan alhamdulillah sebenarnya ide itu sudah sekarang menjadi 4 majelis. Ada majelis MPS yang mengurusi panti asuhan dan seterusnya. Kemudian ada Lazismuh sebagai pengumpul dan penyalur dana. Kemudian ada PKU yang terkait dengan kesehatan. Dan yang terakhir adalah MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, atau lembaga penanganan bencana. Nah, hari ini tadi sudah dicanangkan oleh Bapak Ketua Umum apa saja yang akan dilakukan oleh rumah sakit Muhammadiyah, dan nanti kita minta teman-teman dari rumah sakit mengupload kegiatan-kegiatan itu, dan kemudian nanti diharapkan bisa ikut menyemarakkan Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan juga sesuai dengan misi Muhammadiyah. Saya kira itu Mas Budi penjelasannya soal bakti untuk negeri hari ini.
Baik. Terima kasih Pak Agus Samsudin. Nanti teman-teman akan bertanya. Dan sudah bersama dengan kita Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Agus Taufik Roman, spesialis saraf magister kesehatan. Dr. Agus, terkait dengan Songsong Muktamar Muhammadiyah, bakti untuk negeri. Jadi ada konteks membangun kesehatan bangsa, Sumbangsih Muhammadiyah. Dalam konsep besarnya seperti apa, Dok? Monggo, Dok. Ya, kita tahu bahwa sejak awal dakwah Muhammadiyah dalam rangka membangun umat, membangun bangsa itu ditandai dengan dua gerakan yang sangat menonjol, yakni pendidikan dan gerakan sosial. Gerakan sosialnya orang mengenal dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan terhadap kaum du'afa. Kita tahu di awal persyarikatan ini berdiri, selain membangun klinik, membangun rumah sakit, Muhammadiyah juga membangun rumah-rumah miskin, membangun rumah-rumah yatim. Wujud kepedulian sosial bagi mereka-mereka yang membutuhkan dari persyarikatan Muhammadiyah ini. Karena memang kesehatan itu sudah sejak awal menjadi ciri khas dakwah Muhammadiyah, maka di Muhammadiyah abad kedua ini tentunya ini harus kita kuatkan. Bahkan kita perlu terobosan-terobosan baru dalam rangka memberi pelayanan kesehatan ini agar sesuai dengan kebutuhan kekinian. Semua tahu bahwa saat ini zaman telah berubah. Maka di zaman yang berubah ini tentunya Muhammadiyah juga melakukan perubahan-perubahan yang mendasar agar kegiatan dakwah melalui pelayanan kesehatan ini masih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada inovasi-inovasi yang harus dibangun lagi, ada inovasi-inovasi yang harus dimunculkan lagi agar tetap memberi kontribusi kepada umat dan bangsa melalui kesehatan ini. Dan ini menjadi komitmen bersama Muhammadiyah, tentunya dikawal oleh MPKO di semua level, dipimpinkan oleh MPKO pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu, menjelang muktamar ini harus disiapkan betul ide-ide cemerlang itu sebagai bahan untuk dikaji di muktamar nanti, sehingga nanti bisa menjadi keputusan yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena sudah dicermati, sudah dipersiapkan, dan dikawal dengan baik. Kira-kira begitu Mas Bukti. Ya, baik. Terima kasih Dr. Agus. Dan berikutnya kami persilakan teman-teman untuk memberikan umpan balik. Kami persilakan. Ini sudah bersama kita teman-teman yang diafiliasi Muhammadiyah, Dok. Oh, jadi beberapa waktu yang lalu setelah Jambore Media Afiliasi kita berkumpul untuk berkomitmen mewartakan terkait dengan agenda-agenda Muktamar Muhammadiyah. Dan bakti kesehatan oleh MPKO ini bagian dari agenda pendukung Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Kami persilakan teman-teman. Ya, dibuka speakernya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan dari mana? Sutihon. Mas? Grim. Oh, Gresik. Oke, silakan. Oke. Saya tertarik dengan Pak Agus tadi terkait dengan inovasi yang benar-benar hari ini inovasi apa Pak Agus? Ya, oke. Sementara karena ada dua Pak Agus, mungkin satu bisa dengan Dr. Agus dan yang kedua Pak Agus ya. Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya. Monggo Dr. Agus. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau dari sisi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan klinik, Muhammadiyah selama ini dengan brand PKO-nya, rumah sakit yang peduli kepada terutama objek dakwah menengah ke bawah. Tetapi kita tahu bahwa saudara-saudara kita di kelompok menengah ke atas itu juga bagian dari sasaran dakwah kita yang secara sosiologis butuh pendekatan yang berbeda.
Maka Muhammadiyah juga harus memiliki rumah sakit yang menyentuh saudara-saudara di level kita itu. Tidak boleh kita biarkan saudara-saudara di situ tidak tersentuh. Maka nanti trek Muhammadiyah memiliki rumah sakit itu bisa rumah sakit seperti sekarang ini, bisa rumah sakit yang dipakai dan dipersiapkan oleh perguruan tinggi, dan ada rumah sakit yang memang dipersiapkan secara khusus untuk melayani saudara-saudara kita di segmen yang khusus itu. Termasuk tentunya adalah ke depan Muhammadiyah harus memiliki rumah sakit yang memiliki kualifikasi standar unggul, standar internasional. Ini perlu kita siapkan di abad kedua ini. Yang menjadi wacana selanjutnya adalah bagaimana Muhammadiyah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus ada dalam pelayanan kesehatan ini. Terkait farmasi, alkes, kalau selama ini Muhammadiyah telah mempersiapkan SDM, tentu itu terus kita lakukan. Tetapi bagian-bagian lain juga harus menjadi bagian yang kita sentuh. Kira-kira begitu Mas Tresno di Gresik ya? Baik, terima kasih. Pak Agus, Mungkin bisa saya tambah satu ya. Sekarang kan zamannya digital. Jadi inovasi yang dilakukan, saya bisa kasih 2 contoh misalnya. Yang pertama di Rumah Sakit Asia Ponorogo itu membuat layanan ambulans atau antar jemput namanya Sigra ya. Itu pakai aplikasi. Sehingga kalau ada masyarakat yang membutuhkan, langsung kontak dengan aplikasi itu, kemudian langsung dijemput oleh rumah sakit. Yang kedua di Rumah Sakit PKU Jogja misalnya, adalah aplikasi untuk perilaku Islami. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang bisa mencatat bagaimana karyawan itu bisa menjalankan ibadahnya, menjalankan perilaku Islami itu di dalam sebuah aplikasi sebagai pengingat sekaligus juga sebagai kontrol, sehingga kita semuanya bisa melihat apakah kita konsisten apa tidak di dalam menjalankan ibadah sehari-hari, bagaimana perilaku kita sehari-hari, ngajinya jalan apa enggak, bagaimana pengajiannya, bagaimana bermuhammadiyahnya, itu masuk di dalam aplikasi ini. Itu saya kira 2 contoh. Ya baik, terima kasih. Silakan berikutnya, Mas Tarom dari Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus dan Pak Agus juga, serta Ibu dan Mas. Ini mau tanya, Baraka. Saya kan sudah lumayan lama, waktu 3 tahun yang lalu itu ada di Semarang dan dekat dengan Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah. Perkembangannya lumayan pesat. Hanya saja ternyata ketika saya berada di PWM dan mengamati beberapa rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah, kadang kok kesulitan mencari SDM untuk direktur utama terutama itu. Jadi mencari dokter yang Muhammadiyah untuk menjadi direktur yang qualified itu kok susah. Akhirnya kadang dicari yang wes rada-rada mampu Muhammadiyah lah, agak-agak Muhammadiyah, atau ya yang penting Islam umum, yang penting nanti mau setuju dengan maksud tujuan Muhammadiyah kayak gitu. Nah, saya belum tahu selama ini seperti apa proses kaderisasi atau penyiapan calon SDM untuk rumah sakit Muhammadiyah. Kalau di Jawa saja kadang kesusahan mencari, apalagi yang di luar Jawa seperti itu. Padahal kan ini amal usaha yang sangat strategis sekali. Nah, barangkali dari MPKU atau mungkin dari PP Muhammadiyah itu punya formula seperti apa sih untuk mengadakan atau menyiapkan kader-kader yang pas untuk duduk di aum kesehatan sehingga tidak kesulitan. Karena saya melihat sendiri waktu saya kerja di PWM dan pernah bikin KTA, pernah ada seorang dokter yang datang. Tiba-tiba, Mas, saya dokter Bima. Iya Pak, mau apa? Saya mau bikin KTA.
karena saya mau daftar jadi direktur saat itu. Oh gitu, ada seleksi Pak, oh iya kayak gitu. Dia bikin KTAM hanya karena mau ikut seleksi menjadi direktur rumah sakit di Kaliwungu saat itu. 3 bulan kemudian saya main ke rumah sakit tersebut dan ternyata beliau diterima atau mungkin lolos jadi direktur. Beberapa bulan kemudian sudah dikeluarkan karena ada masalah kayak gitu. Nah, saat itu gelo saya yang membuatkan KTA saat itu karena memang ada formulir dan ditandatangani cabang. Beberapa bulan kemudian dikeluarkan kayak itu. Saya pikir ya kemarin itu sebetulnya mungkin dia memang bukan orang Muhammadiyah tetapi memang kerja di situ dan bikin KTA akhirnya lolos kayak gitu. Nah, bagaimana hal seperti ini biar tidak terjadi lagi? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ada 2 isu di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap karyawan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memilih direktur, gitu ya. Nah, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Jadi dari MPKU Muhammadiyah sekarang ini sudah mengeluarkan SIRSMA, Sistem Standar Internal Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Tujuannya adalah apa? Supaya seluruh karyawan, baik itu yang sudah Muhammadiyah atau belum, ketika masuk di PKU, itu ada pembinaan yang terkait dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Oleh karena itu juga maka salah satu direktur di dalam rumah sakit itu harus ada yang menangani Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, ini penting untuk kemudian yang sudah Muhammadiyah diperkuat Muhammadiyahnya, yang baru Muhammadiyah ditingkatkan sehingga semuanya nanti merasa bahwa Muhammadiyah itu memang alat untuk perjuangannya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan, tentu saja ini tambah dengan tren-tren yang lain ya. Yang kedua terkait dengan pemilihan direktur. Saya harus akui bahwa ini masih menjadi PR buat kita semuanya. Karena ternyata persyaratan untuk jadi direktur rumah sakit itu harus dokter. Nah, dokter itu kan biasanya spesialis, menguasai dari sisi keilmuan kedokterannya. Tetapi tidak banyak juga yang siap untuk masuk menjadi direktur. Karena ketika dia sudah menjadi pejabat struktural, otomatis dia jarang berpraktek atau kurang prakteknya. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh kita, yang pertama ada 2. Satu, sebagian menyekolahkan, memberikan beasiswa untuk mengambil sekolah magister kesehatan atau MARS, magister manajemen, hanya apa MARS itu? Rumah sakit. Administrasi rumah sakit. Supaya apa? Supaya dari sisi manajemennya berjalan. Dan ini sudah mulai kita lakukan bersama-sama sehingga rumah sakit memberikan beasiswa. Salah satunya adalah ke UMY misalnya yang sudah cukup terkenal ya di Indonesia. Bahkan para pejabat rumah sakit Dr. Sutomo itu ketika saya ikut mengajar di situ ternyata jadi mahasiswanya gitu loh. Nah, itu sebenarnya UMY sudah cukup bagus. Di UMC juga ada ya, sehingga ilmu manajemennya dapat. Nah, harapannya kalau 2 ini dikembangkan dan kemudian ada kesadaran juga dari pembinanya, terutama BPH dan juga PDM, BWM, maka masalah-masalah ini bisa secara pelan-pelan terurai. Karena kalau direkturnya seperti Anda katakan itu tidak Muhammadiyah, terus kemudian Islamnya pas-pasan, nanti akan berat juga. Tapi kalau kemudian secara ilmu manajemennya dapat, Muhammadiyahnya dapat, itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan kasus seperti yang diceritakan tadi, insya Allah tidak terulang kembali. Ya, terima baik. kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas Fikar dari kitoh.com.
Monggo. Ya, makasih Mas. Sebelumnya saya minta maaf, apakah pertanyaan saya ini tadi sudah dijelaskan atau tidak, karena tadi sempat tidak terdengar kecil Ya. suara dari studio 1. Saya mau tanya, mulai kapan sih dan sampai kapan gerakan bakti untuk negeri itu, Bapak Ibu? Selanjutnya, apakah itu pasti akan dilakukan oleh seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia, ataukah bagi rumah sakit yang mau saja, yang bersedia saja? Karena saya tahu saya di Sulsel sampai hari ini saya belum pernah mendapat riak-riak terkait gerakan itu di RSMA di Sulsel. Apakah ada konsekuensi jika itu tidak dilakukan? Selanjutnya terkait muktamar, sebenarnya ini terlalu jauh, tapi oke lah, tadi terkait kasus yang dihadapi Mas Tarom. Nanti kalau di pembukaan muktamar dan pelaksanaan muktamar itu ada berapa klinik atau layanan kesehatan yang disediakan di hari H? Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Fikar. Ini dari Sulawesi Selatan. Dr. Eko ini akan jawab terkait dengan jadi teknisnya bakti kesehatan seperti apa, Bu. Ini nanti kalau yang muktamar mungkin nanti Dr. Agus bisa menjawab. Monggo, Dr. Eko ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya tadi, Mas. Dari Sulsel, alhamdulillah juga ada yang hadir. Kebetulan di Sulsel di Makassar itu ada Rumah Sakit Siti Khotijah 1 Makassar, dan ada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mamajang. Nah, alhamdulillah juga hadir. Nah, sebenarnya setiap rumah sakit maupun klinik Muhammadiyah Aisyah, salah satu misinya adalah misi sosial. Nah, sehingga bakti sosial atau pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh rumah sakit maupun klinik Muhammadiyah Aisyah. Nah, dalam rangkaian muktamar ini, atau kita beri judul Sambut Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48, kita bersepakat mencanangkan bakti untuk negeri, di mana bakti sosial yang dilakukan oleh rumah sakit maupun klinik Muhammadiyah Aisyah sampai dengan muktamar nanti itu kita menggunakan branding yang sama. Jadi menggunakan logo Muktamar Muhammadiyah, logo Muktamar Aisyah, kemudian logo MPKU dan logo rumah sakit atau klinik tersebut, dan ada tulisan Sambut Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 dan Bakti untuk Negeri. Nah, kegiatan ini tentu saja untuk menyemarakkan muktamar dan menyambut Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48. Terima kasih. Ya, berikutnya Dr. Agus tadi yang muktamar. Terima kasih. Jadi kalau nanti pada saat pelaksanaan muktamar, tentu ada panitia bidang kesehatan yang telah mempersiapkan, dan ini bekerja sama dengan MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk secara organik bersama dengan MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan seluruh jejaring Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Nah, yang besar nanti akan ada 2 rumah sakit lapangan. Ini sudah ditunjuk rumah sakit yang bertanggung jawab, tetapi tim kesehatan keliling di berbagai tempat itu selalu kita siapkan. Terlebih ada pantauan, karena pandemi ini belum berakhir, kita nanti jadi lebih serius mempersiapkan tim kesehatan ini. Nanti tentu di event pembukaan ada tim kesehatan yang siaga di sana. Di setiap hotel di mana di situ dipakai untuk pondokan, ada tim kesehatan di sana. Dan di komplek pelaksanaan muktamar sendiri kita sediakan 2 rumah sakit lapangan. Insya Allah dengan itu nanti kita berharap muktamar kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini sebagai bagian yang utama dari mitigasi kita di muktamar dalam suasana yang pandemi belum berakhir ini. Dan insya Allah beberapa direktur rumah sakit sudah siap, termasuk yang hari ini hadir di Silaturahim Nasional MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama seluruh jejaring rumah sakit dan juga teman-teman MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kira-kira begitu Mas, insya Allah siap
Nanti kalau dari Sulsel mau datang ke sini, kita insya Allah bisa bersama-sama menjadi saksi pelayanan kesehatan di Muktamar nanti. Ya, baik. Ini terakhir ya, Pak Agus, Dr. Agus. Silakan terakhir, satu penanya terakhir dari teman-teman media. Dipersilakan. Halo, Ya, saya Mas silakan. Budi. Dari mana? Saya Amin R. Iskandar dari tasikmo.com. Oke, ya, silakan. Terima kasih atas. Saya menangkap bahwa rumah sakit atau klinik ini memiliki spirit untuk sosial. Namun kan Mas Amin, kalau nggak pakai Ya. headset gimana? Kayaknya headsetnya ini yang mempengaruhi kualitas suaranya Mas Amin. ya Mas Budi. Nah, lebih bagus gini. Ya. Yang saya tangkap itu dari tadi bahwa hadirnya klinik dan rumah sakit itu pada prinsipnya memiliki spirit untuk sosial ya. Sehingga pada Muktamar ke-48 ini Muhammadiyah Aisyah akan melakukan bakti untuk negeri. Nah, pada kenyataannya Muhammadiyah ini memiliki sekian banyak rumah sakit dan klinik yang tidak merata gitu. Di satu sisi ada yang sudah mapan, sementara di sisi lain ada yang masih merangkak untuk membangun. Nah, pada konteks yang sedang membangun ini, saya perhatikan biaya berobat ke klinik Muhammadiyah itu mahal. Nah, ini kontraproduktif dengan spirit dari berdirinya klinik atau rumah sakit Muhammadiyah itu sendiri. Di satu sisi spiritnya itu untuk kepentingan sosial, sementara biaya berobat ke Muhammadiyah itu mahal. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu apakah pada praktiknya ini ada semacam mekanisme subsidi dari klinik atau dari rumah sakit yang sudah mapan terhadap klinik-klinik yang masih membangun gitu, sehingga klinik ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu juga gitu. Ya. Itu pertanyaan saya. Terima Oke. kasih. Makasih Mas Amin. Semoga Pak Agus. Ya, mahalnya berapa Mas Amin? Kalau di Tasikmalaya misalnya itu kalau dibandingkan dengan rumah sakit umum misalnya itu lebih mahal di klinik Muhammadiyah, Pak. Iya, seberapa mahal gitu? Untuk perawatan 10 jam aja sudah lewat dari 1 juta, Pak. Untuk di klinik. Iya. Kalau di RSUD? Kalau di RSUD itu sekitar 700-an. Ya, jadi begini, tindakan di rumah sakit itu kan bisa bermacam-macam. Sakitnya bisa bermacam-macam, obatnya bermacam-macam, tindakannya bermacam-macam. Sehingga kita tidak bisa langsung membandingkan sebenarnya, karena kita tidak tahu apa diagnosanya gitu ya. Nah, kalau kemudian dihitungnya jam-jaman, nah, rumah sakit itu tidak ada jam-jaman, tapi tergantung kepada tadi sakitnya apa, tindakannya apa, obatnya apa. Ya. Itu yang pertama. Tapi menjawab pertanyaan Anda yang kedua adalah ya, bahwa yang besar itu ikut membantu yang kecil. Saya bisa banyak sebutkan contoh untuk itu, di mana rumah sakit yang besar itu membantu yang kecil. Contohnya yang di Jogja sajalah ya. Rumah sakit PKU Gampeng itu dulu membantu Nanggulan. Terus kemudian membantu klinik yang di Wates. Sekarang sedang membuat rumah sakit di Sleman. Dan di Umbul Harjo, kalau tidak salah itu juga di klinik juga. Ya. Itu kita lakukan yang disebut dengan ta'awun, saling membantu antara satu amal usaha dengan amal usaha yang lain.
Jadi insya Allah kami masih tetap komitmen untuk itu. Dan kalau kemudian sisi kemahalan itu case by case menurut saya, tergantung kepada tingkat sakitnya. Agus sekalian nambah, mungkin nanti Dr. Agus. Ini ada pertanyaan di Chatium terkait dengan gerakan internasionalisasi persyarikatan. Bagaimana MPKU memandang ini? Oke. Internasionalisasi itu bisa dilakukan bermacam-macam. Dan bagi MPKU, jadi mungkin ada sedikit perbedaannya. Kalau bikin sekolah sama bikin rumah sakit itu beda banget. Rumah sakit itu standarnya luar biasa, setiap tempat berbeda-beda. Pokoknya A sampai Z-nya lebih rumit gitu ya. Tetapi kalau sekolah berbeda. Oleh karena itu mendirikan rumah sakit di luar negeri tidak menjadi opsi sebenarnya sampai saat ini. Entah nanti ke depannya. Yang kita lakukan MPKU adalah bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional. Ini bagian dari internalisasi MPKU. Tahun ini itu kita bekerja sama dengan WHO, dengan UNICEF, dengan Temasek Foundation, kemudian dengan pemerintah Australia dan juga pemerintah Amerika. Artinya apa? Artinya MPKU dan Muhammadiyah itu dipercaya oleh organisasi-organisasi internasional untuk mengerjakan sesuatu di Indonesia. Dan ini bagi kami adalah bagian dari internasionalisasi MPKU, internasionalisasi Muhammadiyah. Ya, baik. Terakhir, Dr. Agus. Ya, jadi nambah ini. Selain yang disampaikan Pak Agus tadi, kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, sebetulnya kalau kita ambil 3 poin utama internasionalisasi Muhammadiyah itu kan 1, bisa internasionalisasi ide, internasionalisasi peran, dan kemudian internasionalisasi gerakan. Membikin amal usaha mungkin kita sebut sebagai internasionalisasi gerakan. Tapi internasionalisasi peran sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan Muhammadiyah, bahkan di berbagai tempat. Tim kesehatan Muhammadiyah yang tergabung dalam EMT itu telah berada di berbagai negara, menjadi tenaga kesehatan dari Indonesia yang berperan di negara-negara itu. Di Nepal misalkan ada hadir tim dari Muhammadiyah di sana, yang terakhir di Rohingya, ya. Kita terus mengirim ke sana. Ini bagian dari internasionalisasi peran dakwah kesehatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini diantaranya, Bu. Jadi kita tidak memilih membangun amal usaha di sana untuk dalam waktu dekat ini, sehingga kita lebih pada internasionalisasi ide dan internasionalisasi peran. Sedikit Dokter Eko, ini tadi ada pertanyaan berapa dokter dan berapa perawat yang dikerahkan untuk bakti kesehatan Songsong Muktamar ini? Kira-kira berapa ratus dokter, berapa ratus perawat di seluruh Indonesia? Mungkin saya kalau untuk menyebutkan berapa jumlah dokter, berapa jumlah perawat, itu mungkin range-nya sangat cukup besar ya. Tapi 117 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah dan yang hadir hari ini ada 101 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah berkomitmen untuk mengadakan bakti sosial dengan semangat bakti untuk negeri. Dan hari ini juga dihadiri oleh 30 klinik Muhammadiyah Aisyah, di mana betul baik rumah sakit maupun klinik ini berkomitmen untuk menyelenggarakan bakti untuk negeri. Tentu ini akan melibatkan dokter maupun perawat dan bisa juga tenaga kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit tersebut atau klinik tersebut. Demikian Mas Budi. Jadi ini MPKU sebagai majelis yang mengawal seluruh kegiatan dakwah kesehatan Muhammadiyah, apakah itu melalui pelayanannya ataupun gerakan kesehatan untuk masyarakat, ingin mewujudkan
kiprah yang nyata dalam rangka mensukseskan muktamar ini dengan mengambil bakti untuk negeri ini sebagai syiar peran kesehatan Muhammadiyah sebagai wujud nyata dalam rangka membangun kesehatan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Melanjutkan kiprah yang sudah lama dilakukan oleh Muhammadiyah, Muhammadiyah membangun kesehatan bangsa. Dan ini menjadi wujud dari bakti untuk negeri dari Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada MPKO, seluruh jajaran rumah sakit, seluruh jajaran klinik Muhammadiyah maupun Aisyah atas gerakan yang luar biasa ini. Dan mari kita sambut muktamar dengan sebaik-baiknya, terus berdoa agar muktamar ini berjalan dengan baik, dengan rahmat dan ridho Allah. Itu Mas Ruti. Iya baik, terima kasih kiranya demikian doorstop afiliasi yang kedua yang diselenggarakan oleh Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa merangkum atas apa yang beliau sampaikan. Dr. Agus Taufik Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi MPKU, Dr. Agus Samsudin, Magister Manajemen, Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Dr. Eko Rini, Magister Kesehatan, Ketua Panitia. Terima kasih, kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, ya teman-teman semua media afiliasi Muhammadiyah keren, 50 bergabung. Matur suwun. Menggerak media kabeh. Luar biasa. Ya,